Saudaraku Dana Revolusi, di tengah janji-janji kemakmuran yang begitu memikat, ada satu pertanyaan yang tak pernah berhenti bergaung di hati ribuan anggota. Pertanyaan yang mungkin juga Anda rasakan. Kapan dana ini cair? Kapan semua pengorbanan ini akan berbuah hasil nyata? Kami memahami betul rasa lelah, cemas, dan gundah gulana yang Anda rasakan setelah sekian lama menanti kabar baik yang tak kunjung datang, setelah sekian banyak syarat dan kontribusi yang sudah diberikan. Harapan itu perlahan terasa memudar. Rasa letih itu menggerogoti. Kekuatan untuk menunggu semakin menipis. Dan disinilah letak strategi paling kejam dari para pemangku saudaraku. Mereka tahu betul, mereka mengandalkan satu hal, kelelahan Anda. Mereka menunggu sampai Anda, para anggota, merasa begitu capek, begitu habis tenaga dan harta, hingga akhirnya Anda akan menghilang, menyerah, dan berhenti bertanya. Saat itulah mereka bisa dengan mudah lepas dari semua janji dan tanggung jawab yang telah mereka berikan. Seolah-olah masalah selesai dengan sendirinya karena yang menagih sudah tidak ada. Hari ini, mari kita buka mata kita lebar-lebar. Kita tidak akan lagi menanti janji kosong. Kita akan melihat bagaimana strategi membiarkan layu dengan sendirinya ini bekerja dengan membedah pola-pola yang selama ini terjadi bertahun-tahun. Ingatkah Anda, saudaraku, bagaimana semua ini dimulai? Dengan janji-janji yang begitu besar, begitu meyakinkan, dana triliunan sudah siap cair. Ini adalah giliran kita. Tinggal hitungan hari atau minggu. Para pemangku seringkali mengucapkan, urusan dana amanah ini semudah membalikan telapak tangan. Mereka menggunakan istilah-istilah yang terdengar profesional, seperti obligasi, KYC, notaris, untuk meyakinkan Anda bahwa ini adalah proses yang serius dan sah. Kabar-kabar baik awal itu menyebar begitu cepat, seperti kabar burung yang manis, tanpa ada penjelasan detail yang bisa diverifikasi. Anda pun percaya, karena siapa yang tidak ingin masa depan yang lebih baik? Ini adalah fase di mana bibit harapan ditanam, bibit yang sayangnya tidak pernah memiliki akar yang kuat. Namun saudaraku, setelah janji manis, siklus yang sebenarnya dimulai. Janji pencairan terus mundur dan sebagai gantinya muncul berbagai persyaratan baru, biaya baru, atau masalah yang harus diselesaikan. Seringkali permintaan ini bersembunyi di balik nama syukuran, sodako wajib, atau dana operasional. Para pemangku sering berdalih, urusan dana amanah tidak ada kaitannya dengan hari libur, seperti bank dan lain-lain. Bahkan hari libur besar pun tetap jalan. Sebuah klaim yang menunjukkan seolah mereka memiliki kekuatan di atas sistem negara. Mereka berani mengatur jam kerja dan lembur seenaknya. Seakan harta triliunan itu mengizinkan mereka meremehkan semua sistem yang sudah berjalan di negara ini. Faktanya, ini adalah strategi penguluran waktu. Setiap lembaga keuangan, notaris, atau kantor pemerintahan memiliki jam operasional dan libur resmi. Mengurus ribuan atau bahkan puluhan ribu anggota satu persatu dengan proses verifikasi KYC, dokumen legal, dan otorisasi adalah sesuatu yang membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan tidak akan selesai dalam hitungan hari atau minggu. Anehnya, setelah beberapa hari mengklaim sudah beres, para pemangku seringkali tiba-tiba ganti agenda pengurusan lain. Lalu, beberapa bulan kemudian, masalah yang sama bisa muncul lagi, seolah-olah tidak pernah diurus. Ini bukan ketidaksengajaan, saudaraku. Ini adalah pola yang sengaja diciptakan untuk satu tujuan, agar Anda terus berharap, terus membayar, dan pada akhirnya terus menanti hingga lelah dan menyerah. Fakta lain yang membenarkan pandangan ini ketika anggota yang sudah melakukan persyaratan yang diminta, anggota tak kunjung diberikan konfirmasi melalui pesan pribadi atau melalui koordinator. Namun, yang didapatkan adalah persyaratan baru yang wajib dijalankan. Hal ini membuat harapan semakin melayang tanpa arah bahwa untuk apa sebenarnya kontribusi kemarin. Bayangkan saudaraku, apa yang terjadi setelah siklus janji dan permintaan kontribusi ini berlangsung berulang kali. Perlahan tapi pasti, harapan Anda mulai layu. Dompet Anda terkuras, waktu Anda terbuang, energi Anda habis, Anda mulai merasa lelah, sangat lelah,
Disinilah strategi para pemangku mencapai puncaknya. Mereka tidak perlu secara eksplisit mengumumkan bahwa dana tidak akan pernah cair. Mereka hanya perlu terus mengulur waktu, terus meminta kontribusi, sampai Anda sendiri yang menyerah. Ketika Anda sudah terlalu lelah untuk bertanya, terlalu habis dana untuk berkontribusi lagi, dan akhirnya memilih untuk menghilang dari paguyuban karena putus asa, saat itulah pemangku mencapai tujuannya. Mereka tidak perlu lagi menghadapi pertanyaan, tidak perlu lagi memenuhi janji. Mereka bisa dengan mudah lepas dari tanggung jawab yang diucapkan karena yang menagih sudah tidak ada. Ini adalah akhir yang menyedihkan, saudaraku. Sebuah harapan yang indah diawali dengan janji surga, namun berakhir dengan kehampaan, kelelahan, dan kerugian. Semua karena dibiarkan layu dengan sendirinya, tanpa pernah ada kejelasan. Saudaraku Dana Revolusi, kita telah melihat pola kejam ini. Pola di mana harapan Anda sengaja dibiarkan layu, agar para pemangku bisa lepas dari janji-janji mereka. Pertanyaan, kapan dana amanah cair akan terus menggantung di udara jika Anda tidak berani memutus sikusnya? Kini saatnya kita ambil kendali kembali. Sadari pola ini, akui kelelahan itu, dan putuskan untuk tidak lagi menyiram harapan palsu dengan pengorbanan yang sia-sia. Kekuatan ada di tangan Anda untuk menghentikan siklus ini. Bangunlah masa depan Anda sendiri dengan keringat dan upaya nyata di atas fondasi yang kokoh dan dapat diverifikasi, bukan di atas janji yang terus layu. Jika video ini membuka mata Anda, like dan bagikan kepada mereka yang masih terperangkap dalam lingkaran ini. Berikan komentar dengan pemikiran atau pengalaman Anda. Dan pastikan Anda sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi untuk pencerahan lainnya. Ingat, elinglan waspada. Mari kita bebaskan diri kita dari ilusi yang mengeringkan jiwa. Mari kita tanam harapan baru di tanah yang nyata. Sampai jumpa di video selanjutnya.